Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tiara dari MI 2D nomor absen 20. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum komputasi multimedia yaitu Jobsheet 10 tentang lanjutan dari Jobsheet 8 Lighting and Effect. Kemudian pada praktikum 1 ya ini adalah menambah reflection map secara custom pada Scenes. Yang pertama adalah import battery prefab Unity package. Kemudian caranya adalah asset import package. Kemudian kita memilih battery prefab Unity package dan kita import open. Kemudian pada inspektor komponen kita expand komponen material. Nah, ini kita expand komponen material pada map spekular. Material telah dapat menampilkan kesan reflektif seperti ini. Battery.prefab. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terkesan seperti reflection. Kemudian import image custom reflection.jpg image. Kemudian kalau sudah diimport, ubah reflection skybox dengan reflection map yang baru saja dibuat. Buka jendela lighting dari Windows. Nah, cara untuk membuka lighting adalah Windows, rendering, kemudian lighting. Nah, di sini kita lihat pada environment. Pada environment kita disuruh untuk mengganti cube map. Nah, ini untuk cube mapnya digantikan dengan custom reflection. Nah, kemudian lanjut ke praktikum 2. Di praktikum 2 ini membuat laser pointer menggunakan proyektor dan line renderer. Yang pertama adalah import basic scenes package ke dalam proyek ini. Yang pertama adalah asset, import package. Nah, kemudian akan menuju ke Windows Explorer, kita cari basic scenes, kemudian diimport, dan kemudian kita tambahkan JavaScript, yaitu pada projector light. Ini tadi basic scenes. Nah, seperti ini. Nah, setelah itu kita generate kodenya projector laser dalam sini. Nah, setelah selesai kita menggenerate kode, selanjutnya kita memperbaiki shader. Yang dibutuhkan adalah material. Caranya adalah kita mengeklik aset, kemudian create, kemudian ke material. Setelah itu dalam laser material ini dalam laser material ini kita membuat fall of text-nya menjadi fall of texture. Nah, setelah ini kita ubah color-nya menjadi demikian. Untuk tiling offset sama fall of tiling offset kita ubah menjadi demikian. Kemudian di hierarki kita pilih laser project,
hierarki Mixamir. Nah, kita menuju ke Mixamoric Hips, kemudian di dalam sini kita menuju ke laser proyektor. Di dalam laser proyektor ini kita add komponen proyektor dan materialnya kita ganti dengan laser material. Kita drag and drop. Kemudian lanjut untuk membuat sebuah material. Caranya adalah asset, kemudian create, kemudian material. Kita membuat material bernama line mat. Nah, kita cari untuk line mat-nya seperti ini. Nah, kemudian kita rubah untuk rendering modenya ini diganti add type, kemudian near fade-nya 0,5, far fade-nya 1. Untuk warnanya kita rubah menjadi merah sama putih. Kemudian kita membuat JavaScript baru bernama script laser aim. Nah, di script laser aim ini, kita generate sebuah kode seperti ini. Lalu kita drag ke dalam laser proyektor. Nah, setelah itu untuk view-nya, untuk view dari play-nya akan terdapat line mat seperti ini ya. Line mat, kemudian ini adalah laser proyektornya. Nah, kemudian untuk mengubah ketebalan dari line, kita bisa mengganti width-nya, line width. Nah, di dalam sini kita bisa mengganti line width-nya sehingga dalam sini line width laser aim kita mendapatkan line yang lebih kecil. Kemudian lanjut ke praktikum 3. Di praktikum 3 ini kita membuat project baru, kemudian kita mengimport package bernama lightprops.unity package. Nah, untuk praktikum 2 ini project yang saya buat ini. Kemudian kita setelah mengimport, kita spend pada directional light. Nah, pada inspektor directional light ini tipenya kita ganti directional. Kemudian pada langkah yang berikutnya kita membuat sebuah lighting rendering. Itu caranya Windows rendering kemudian lighting. Setelah itu di dalam lighting ini, nah ini kita membuat untuk skybox-nya ini dipilih material skybox props, untuk sun source-nya directional light. Kemudian untuk option-option berikutnya settingnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita mengeset sky props yang ada di skybox. Nah, ini. Setelah itu, setelah selesai, kita membuat light maps-nya itu hanya general light maps. Kemudian untuk 3D maps kita mengimport fitur light map UV coordinates. Ini kita pilih mesh lamp, kemudian dari inspector view di dalam seksi model dari import setting kita periksa opsi generate light maps UF dan klik tombol apply untuk menyimpan perubahan. Terusnya pada lamp map ini kita setting sebagai sedemikian rupa
agar di sini di tengah-tengahnya muncul warna hijau. Nah, kita untuk shadernya kita klik standar, kita rubah menjadi standar, ini bisa dirubah. Kemudian untuk rendering modenya kita menjadikan opaque, kita jadi menjadi opaque, kita ganti menjadi opaque maksud saya. Kemudian untuk mesh rendernya, nah di dalam hierarki ini kita pilih rollerball, nah kemudian kita tambahkan mesh render. Dalam mesh render ini elemen nolnya kita drag rollerball gray, kemudian untuk light props-nya ini diganti plain props. Kemudian untuk motion vectornya kita ganti per object motion. Setelah itu kita tambahkan light, yaitu dengan cara game object kita tambahkan objek baru bernama light prop group. Kemudian untuk layoutnya kita menjadikan 4. Nah, untuk caranya Windows layout ini kita jadikan 4 split. Nah, di dalam sini kita bisa mengedit secara view dari atas, samping kiri, samping kanan, juga dari belakang. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan beberapa komponen lagi seperti yang diperlukan sehingga menjadi seperti ini. Nah, kita atur sebagai bayangan, mengelilingi bayangan, kemudian juga berada di tengah-tengah tembok yang berada di tengah-tengah ini, lalu kita drag lampu dalam tembok ini, kita drag yang namanya tadi kita buat light props sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian untuk bolanya nanti akan melonjak. Nah, maka dari itu untuk lightingnya ini kita taruh untuk lebih tinggi lagi. Kita posisikan ke yang lebih tinggi, gitu. Nah, kemudian kita play. Nah, jadinya seperti ini ya. Kemudian sudah selesai untuk pelaporan presentasi tugas praktikum komputasi multimedia pada Jobsit 10. Baik, saya akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.